Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat turut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak guna yang lain. Kemudian setelah dipijat, kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya, serta treatment. Setelah kaki kanan selesai dipijat, dan diteruskan dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat turut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat, badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian nanti rasa itu akan hilang dan segala apa yang dikeluhkan nanti akan sembuh. Kedua kaki terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki dilakukan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata ya. Mengingat di daerah pantat itu biasanya terdapat banyak keluhan ya, mulai dari kebas, kemeng, sakit, linu, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara keseluruhan harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu kita konfirmasi agar didapatkan pijatan yang pas. Di samping pasien nanti akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien juga merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya dari pinggang ke punggung, dari bawah ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung tersebut terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat
sumsum, tulang belakang, dan saraf. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu seputar tulang belakang. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan untuk daerah punggung ya, itu perlu kita berikan penekanan khusus karena di daerah situ biasanya juga banyak permasalahan, mulai dari kemeng, kebas, sakit, linu, dan sebagainya ya. Oleh karena itu harus kita pijat secara seksama. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila kurang keras dalam pijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Kemudian dilanjut dengan tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, sehingga capek-capek nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ya ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali ya. Ini untuk mendukung proses relaksasi. Selanjutnya si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini untuk memudahkan dalam proses pemijatan ya, dan menjamin bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Pijatan pada kepala ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kepala selesai ya, dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya masih dalam posisi tengkurap tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan telapak tangan kiri pada titik-titik tertentu ya. Kemudian jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Kita pastikan ya, pijatan ini asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangannya. Asam laktat ini merupakan biang keladi rasa kecapean. Jadi apabila Anda capek, itu tandanya terdapat banyak akumulasi asam laktat di dalam tubuh yang harus segera dikeluarkannya. Cara pengeluarannya antara lain dengan
terapi pijat urut ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang ya, dan langsung kita berikan pijatan pada suatu tulang belikat. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Nah, inilah pijat urut ini ya, yang sebenarnya merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya, karena obat-obatan kimia cenderung memberikan dampak negatif. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kaki kanan kita tarik ke atas semacam kita olahragakan biar lemas ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ya, setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk bagian pangkal paha ya kita pijat sedikit, kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas dan kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya memutar atau spin ya. Kemudian setelah dirasa cukup, kita kondisikan apa yang menjadi permasalahannya, mulai dari mungkin perut kembung, membetulkan peranakan ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita jangan sembarangan memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital ya, sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memijat perut. Pijat perut ini juga bisa sebagai langkah untuk diet ya.
Jadi apabila Anda mungkin perutnya kendor, bisa dilangsingkan ya, dikencangkan dengan terapi pijat urut ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, tubuh si pasien, kedua tangan si pasien kita rentangkan ya, dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan ya, kita pijat dengan menekan kedua pangkal lengan secara bersamaan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain, penyakit sesak nafas, dan batuk-batuk ya, utamanya batuk akibat kecapean ya. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan pada kepala ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda agar pasangan Anda mendapatkan manfaat dari pemutaran video ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian tangan ya. Caranya mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bisa menambahkan demi sempurnanya video ini. Untuk itu kami persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Lanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pijat urut ini juga merupakan sebagai upaya untuk membersihkan kulit sekaligus memberikan nutrisi pada kulit ya. Karena yang dipakai ini adalah minyak yang kaya akan nutrisi bagi kulit, dan dengan pemijatan cara digosok maka kulit akan menjadi lebih bersih. Jadi sedikit berbeda dengan cara pijat yang lain ya. Pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan budaya ya, yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Jadi kita tinggal melestarikannya ya, dan sebagai upaya langkah alternatif pengobatannya. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan terapi kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Setelah itu tubuh si pasien kita
palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, pinggang, sampai ke pantat dan berakhir kedua kaki kita berikan pijatan dan di treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak kiri, tangan kiri, terus turun ke bawah sampai ke pinggang, ke pantat dan berakhir pada kaki ya. Kedua kaki diberikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Inilah terapi pijat turut ini. Sehubungan dengan itu, bagi yang Anda yang suka silakan ditonton dan jangan lupa di subscribe agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan apabila Anda tidak suka dengan konten ini, maka silakan dilangkai saja ya. Setelah itu kita lanjut langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya, mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung secara ulang-ulang ya. Dari arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya. Mula-mula pinggang dipijat-pijat ya. Terus beralih ke punggung, dilanjut ke kepala ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut ya, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Pastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan sehingga pasien akan mendapatkan manfaat dari pijatan ini ya, yaitu sembuh dari penyakit atau keluhannya serta pasien mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Kemudian setelah itu ya, kita berikan treatment dengan penumpu ya lutut kita. Caranya, lutut kanan kita gunakan sebagai penumpu dan tubuh kita tarik 3 kali 3 posisi ya. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali 3 kali ya. Nah, saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.